Haleluya. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Luar biasa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabasha. Shikilalalabarata kalabasha kalabarata kalabu. Shakalabarata kalabarata kalabasha kalabarata kalabashi. Terima kasih ya Bapa, Engkau mempersatukan hati setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang Kau percayakan ya Bapa. Biarlah bangsa Indonesia bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, berserta wakilnya, jajaran tertinggi sampai terendah. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Berikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, berikan kuasa dan otoritas daripada Engkau, sehingga Tuhan, pemimpin Tuhan, bangsa kami Tuhan, bisa memberikan yang terbaik Tuhan, untuk setiap masyarakat Tuhan, setiap penduduk Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, berserta Pak wakilnya, Pak Royan 1I Tuhan, Pak Heron, Pak David, beserta gembala-gembala cabang dan ranting, Bapak rohani kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Pak Edwin berserta ibu dan kedua anaknya, keluarga besar Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Engkau tutup bungkus Tuhan oleh beliau darah Yesus. Kau berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baik, Kau berikan panjang umur, Kau berikan kuasa dan otoritas daripada Engkau, berikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pewahyuan yang baru Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang bertumbuh Tuhan di tempat ini Tuhan, di GBI Pantai Permata, Jemaat Jehovah Jireh Batam. Setiap pengerja-Mu, setiap jemaat-Mu, Engkau tutup bungkus Tuhan oleh darah Yesus. Memperkuat Tuhan setiap iman Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki Tuhan kasih setia-Mu Tuhan, tercurah Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bertumbuh di tempat ini Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Bahkan Tuhan akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Semakin hari Tuhan semakin haus Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau berikan kesehatan yang baik, berikan pelayanan yang baik. Bahkan kami percaya Tuhan Kau akan memberikan Tuhan bisnis, usaha pekerjaan yang baik, bahkan keluarga besar yang baik bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan Tuhan seruan doa kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih luar biasa Tuhan untuk menyediakan Tuhan yang lebih baik Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Abah untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Bila pagi hari ini Tuhan setiap kami ya Bapa, tujuan kami Tuhan hanya mau berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Jangan ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa, tapi tenggelamkan Tuhan setiap kami Tuhan oleh hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan Tuhan roh hikmat dan pengertian yang ilahi, bahkan akan memberikan setiap kami Tuhan kerendahan hati untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Abang untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan beracara Tuhan di dalam ibadah raya kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan lewat lagu girang. Dan saya percaya akan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Jangan
Kita akan sama-sama menyaksikan pesan dari pusat. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia.
Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama mempersatukan hati kita. Shakala barata kalaba shikila barata kalaba shakala barata kalaba shikila barata kalaba shakala lala barata kalaba shikila barata kalaba shakala barata kalaba kalaba. Dimanapun kami berada ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, kami bisa berjumpa dengan Engkau ya Bapa, dan kami mempersatukan hati kami Tuhan, untuk merasakan Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Bapa. Jangan ada satupun Tuhan yang Kau tinggalkan ya Bapa, tapi kami percaya Engkau akan mengundang Tuhan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Yes Lord Jesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau berkasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu.
sama-sama menyembah Tuhan. Shakalalalabaradakalabashi. Haleluya Yesus. Dalam keberkataan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menjadikan kami Tuhan berharga di mata-Mu ya Aba. Shakalalalabaratakalalabaratakalabashi. Ya Tuhan, lingkupi Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Shakalalalabaratakalalabaratakalabashi. Shikilalalabaratakalalabaratakalabaratakalalabashakalabu. Yes, Lord Jesus. Kami percaya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau menyayangi Tuhan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan
sembah Tuhan. Shakalala barata kalaba shekelaba. Terima kasih. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Lingkupi kami Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu ya Bapa. Shikila barata kalaba syakala barata kalabo. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Mu. 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 Dengan minyak kudus-Mu, Dengan minyak-Mu. dengan minyak kudus-Mu, Dengan minyak-Mu. Kudus-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan. Yaralabashakaralabashakaralashimiralabasyande. Haleluya. Yaralabastikiralabasyeba. Uriarabastikiralabasyalamusa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersyukur buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang masih Kau berikan sampai saat ini kepada kami. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalaupun sekarang kami ada sebagaimana kami ada, untuk mendengarkan firman kebenaran, untuk diberkati melalui firman kebenaran, semua juga adalah kemurahan Tuhan. Aba, Bapa, urapi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dengan Roh Kudus-Mu. Izinkan Roh Kudus mengajarkan, membuat mereka mengerti, memahami, bahkan termaterai menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi juga, berbicaralah melalui bibir mulut hamba, perkatakan isi hati Bapa di surga. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Berikan otoritas kuasa perkataan, sehingga anak-anak-Mu yang menyaksikan akan diperbaharui secara total untuk serupa segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa. Berbicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman kebenaran. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Musik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti kita semua luar biasa. Semua karena
Tuhan Yesus begitu luar biasa juga buat kita. Puji Tuhan. Hari ini saya mendapat satu tuntunan untuk membawakan firman Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus untuk kita akhir-akhir ini. Karena apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita. Dan belakangan ini kita banyak melihat hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Dan masalahnya, dengan melihat, bukan hanya mempengaruhi pikiran kita, tapi juga mempengaruhi hati kita, dan bahkan tindakan kita. Seorang pemain sepak bola yang akan menendang bola untuk memasukkan ke gawang lawan, mempunyai pikiran, sudut pandang, tindakan yang berbeda ketika pemain A akan mencoba memasukkan bola dari sisi kiri gawang dibandingkan dengan seorang pemain sepak bola B yang akan memasukkan bola di sisi kanan gawang. Sehingga sudut tendangan daripada bola untuk masuk ke gawang lawan itu pastinya berbeda. Jadi apa yang mereka lihat itu pasti berbeda. Walaupun tujuannya sama, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Tapi sudut pandang kedua pemain sepak bola yang berbeda sisi akan memiliki pikiran, tindakan yang berbeda. Sehingga tema khotbah yang diberikan Roh Kudus pada hari ini adalah apa yang kita lihat. Penglihatan mempengaruhi kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kita mata untuk melihat. Oleh sebab itu, kita harus melihat yang baik-baik, bukan melihat yang tidak baik. Kita akan ambil kisah di Alkitab tentang pelayanan Tuhan Yesus terhadap seseorang yang tidak dapat melihat alias buta. Kita buka Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Betsaida memiliki arti rumah ikan atau rumah nelayan. Di situ ada beberapa orang murid Yesus yang berasal dari kota Betsaida. Dan pada saat Tuhan Yesus dalam pelayanannya tiba di Betsaida, ada beberapa orang, kalau di sini kurang jelas ya, di situ orang ya. Dalam bentuk orang di sini belum jelas orang-orang atau orang. Kalau orang-orang pasti jamak. Tapi dalam bahasa Inggris, dalam KJV, coba mungkin bisa dilihat di KJV. Di KJV-nya dikatakan di Markus 8 ayat 22. Markus 8 ayat 22. They, bring. They di sini artinya mereka. Jamak. Jadi ada beberapa orang yang membawa kepada mereka membawa seorang buta kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Balik lagi ke TB, terjemahan baru. Dan dikatakan di sini, mereka baru diperjelas bahwa orang ini, orang-orang, mereka banyak, jamak, mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Mereka di sini dalam bahasa Yunani parakleo, memohon, meminta, gitu ya, kepada Yesus supaya ia menjamah dia. Dalam ayat ini,
kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang membawa seorang yang buta kepada Yesus. Yang pasti orang-orang ini mengenal si buta. Yang pasti orang-orang ini teman-teman daripada si buta. Mungkin si buta belum pernah mengenal Yesus, belum pernah mendengar tentang Yesus. Tetapi teman-teman dari si buta mungkin sudah mendengar mengenai mujizat yang dibuat oleh Yesus. Sehingga mereka membawa temannya yang buta dan memohon kepada Yesus untuk menjamah dia. Dari ayat ini kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah selama masa-masa sulit ini, di masa pandemi COVID-19, teman-teman kita membawa kita lebih dekat kepada Yesus atau menjauh daripada Yesus? Atau ini boleh menjadi satu koreksi buat kita. Apakah kita membawa teman kita yang belum percaya, yang butuh dipulihkan, yang butuh disembuhkan, membawa dia kepada Yesus atau menjauh daripada Yesus? Tapi dalam kisah ini, justru mereka membawa si buta yang belum mengenal Yesus untuk mendekat kepada Yesus. Dan bahkan memohon kepada Yesus, meminta dengan sangat kepada Yesus untuk menjamah dia. Ini satu tindakan koreksi yang harus kita pikirkan belakangan ini. Di mana banyak orang yang mungkin sudah mengenal Yesus, tapi mengalami goncangan iman. Perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Mungkin dia sudah buta rohani, dia sudah tidak melihat lagi kebaikan Tuhan. Apakah kita sebagai teman-temannya membawa dia kembali kepada Yesus? Dan bahkan, apakah kita memohon kepada Yesus untuk menjamah dia, untuk melawat dia, untuk memulihkan dia? Kita harus lebih banyak menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang buta, sama seperti si buta dalam kisah Alkitab ini, yang perlu kita bawa kepada Yesus. Dan bahkan, perlu kita doakan, memohon Yesus, meminta Yesus untuk menjamah dan melawat dia. Sehingga orang-orang tersebut, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga jiwa-jiwa yang tertidur rohani, mereka boleh disembuhkan. Lanjut, ayat berikut di ayat 23. Ketika mereka datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, meminta kepada Yesus untuk menjamah dia. Menjamah adalah tindakan nyata, tindakan kasih Yesus. Karena ada satu aksi, ada satu tindakan untuk menjamah. Ketika mereka meminta, memohon kepada Yesus untuk menjamah temannya yang buta itu. Apa yang terjadi kemudian? Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ketika kita memohon kepada Yesus, meminta tolong untuk Yesus menjamah melawat teman-teman kita. Mungkin dia buta, mungkin dia perlu disembuhkan. Mungkin dia tidur rohani, mungkin dia mati rohani, bahkan mungkin dia tidak mengenal Yesus. Percayalah, Yesus akan menjawab doa kita dengan tindakannya. Kita bisa melihat Yesus bertindak langsung memegang. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dia memapah dengan lembut, memapah dengan kesabaran, dia menuntun dengan kesabaran. Dia memegang tangannya dan menuntun dia perlahan tapi pasti untuk keluar dari kampung. Tuhan Yesus selalu peduli dengan jiwa-jiwa yang memohon kepadanya. Tuhan Yesus memiliki kasih untuk menolong orang-orang yang terluka, menolong orang-orang yang perlu bantuan. Dan kenapa Tuhan Yesus membawa dia keluar dari kampung? Karena kampung adalah pusat keramaian. Dia tidak mau diganggu dengan orang-orang yang bertanya, dengan orang-orang yang hanya ingin mengacau. Karena banyak orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki pada saat itu ingin mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Dan dia bawa ke tempat yang tenang di luar kampung, jauh dari keramaian. Untuk supaya
Tuhan Yesus dengan orang buta ini lebih kenal secara dekat dalam ketenangan. Terkadang ketika suasana hati kita kacau, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang kecewa, hati kita tidak tenang. Dan ketika kita tidak tenang, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membawa si buta ini untuk menjauhi dia dari keramaian, dari kota, sehingga dia bisa mendengar suaranya. Dia bisa lebih mengenal pribadi Yesus. Dan saya percaya, walaupun tidak tertulis, disertai atau tidak disertai murid-muridnya, saya percaya pada saat Tuhan Yesus membawa si buta keluar dari kota, pastinya ada murid-muridnya. Kenapa? Kalau tidak disertai murid-muridnya, tidak mungkin kisah ini tertulis. Karena kisah ini tertulis hanya di satu kitab, yaitu kitab Markus. Jadi kitab ini luar biasa, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Setelah Tuhan Yesus membawa dia keluar dari kampung, sehingga si buta lebih lagi mengenal pribadi Yesus. Karena lagi-lagi dari awal cerita, si buta tidak mengenal Yesus. Si buta tidak berteriak minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Tetapi teman-teman yang membawa si buta. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Waktu saya baca ayat ini, saya berpikir, apa yang dilakukan Tuhan Yesus seakan-akan tidak seperti biasanya. Dan bahkan terkesan tidak higienis karena meludahi. Tetapi tujuan utama daripada tindakan Yesus bukan bagaimana caranya, tetapi apa hasilnya. Tuhan Yesus juga pernah meludah ke tanah dan mencampurkan tanah dan mengoleskan ke mata seorang yang buta dari lahir. Dan dia juga mengalami kesembuhan. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah menggunakan ludah dengan jarinya dan mencucukkan ke telinga seorang yang tuli dan bisu. Dan akhirnya dia bisa berbicara dan berkata dan mendengar. Jadi ludah secara medis mengandung protein histatis yang membunuh bakteri dan mempercepat penyembuhan luka. Makanya terkadang dalam kegiatan sehari-hari kita, ketika kita terkena pisau atau berdarah, terkadang kita menggunakan ludah. Dan ludah dalam ayat ini artinya adalah berfirman. Karena ketika kita berfirman, menggunakan mulut. Ludah menggunakan mulut. Kejadiannya memang tidak seperti biasa. Meludahi mata yang buta. Terkadang kita juga mendapat teguran, nasihat melalui firman yang tidak biasa. Tapi yang pasti, tujuan daripada firman Tuhan adalah untuk menyembuhkan kita dari kebutaan kita. Ada hal-hal yang tidak normal, ada hal-hal yang tidak biasa, kadang membuat kita marah, kadang membuat kita sedih, tapi percayalah, firman Tuhan semuanya adalah kebaikan untuk menyembuhkan kita dari luka-luka di hidup kita. Dan bahkan dia meletakkan tangannya. Artinya, ketika firman itu disampaikan, tangan Tuhan selalu ada buat kita. Tangan Tuhan selalu bertindak untuk kita. Tangan Tuhan selalu menuntun kita. Jadi Tuhan bukan hanya berfirman, tetapi dia juga akan menolong dan bertindak buat kita. Dan dalam kalimat selanjutnya, Tuhan Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Tuhan Yesus adalah Maha Tahu. Bagaimana mungkin dia bertanya tanpa dia tahu jawabannya? Karena Tuhan Yesus melihat hati.
Jadi bentuk pertanyaan Tuhan Yesus kepada si buta bukan karena ketidaktahuan Tuhan Yesus terhadap si buta. Tapi karena dia tahu isi hati si buta, makanya dia mulai bertanya, apakah kau lihat sesuatu? Sudahkah kau lihat sesuatu? Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Tujuannya apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Dikatakan di ayat selanjutnya, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Jadi dia memastikan apa yang dia lihat itu karena bergerak itu adalah orang, karena berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Dari perkataan ini berarti dia tidak buta sejak lahir. Karena dia bisa membedakan mana bentuk orang, mana bentuk pohon. Dia melihat bayang-bayang orang tetapi seperti pohon. Jadi dia tidak buta sejak lahir. Tapi yang jadi masalah adalah karena satu dan lain hal, tiba-tiba dia menjadi buta. Dan ketika dia menjadi buta, dia tidak mengenal Yesus. Teman-temannya mengenal Yesus. Membawa dia kepada Yesus, memohon kepada Yesus untuk menjamah dia. Meminta kesembuhan. Dan ketika Tuhan Yesus bawa keluar, Tuhan Yesus bertanya, sudahkah kamu melihat sesuatu? Dan ternyata hasilnya kesembuhannya parsial. Kesembuhannya sebagian. Sama seperti kita. Ketika kita pergi ke dokter A tidak sembuh, ke dokter B tidak sembuh, ke SIN CC tidak sembuh, tusuk jarum D juga tidak sembuh. Maka putus harapan kita untuk berobat. Ketika ada orang bilang, di sana ada dokter bagus. Lalu kita mulai berkata-kata, saya tidak percaya karena saya sudah banyak ke dokter, tidak ada yang bisa sembuhkan saya. Tapi ketika saya mengikuti teman saya ke dokter itu, tiba-tiba ada perubahan, kesembuhan, walaupun parsial, saya mulai percaya. Oh, ternyata ada perubahan loh ke dokter ini. Sama seperti si buta. Ketika dia mulai disembuhkan sebagian, karena iman percayanya yang setengah-setengah percaya, imannya sudah mulai bertumbuh. Dia mulai sudah tahu, oh Yesus mampu menyembuhkan saya. Saya sudah bisa melihat bayang-bayang orang seperti pohon. Sebelumnya dia tidak punya iman sekali. Iman sama sekali terhadap Yesus. Dan Yesus tahu. Karena itu Yesus lakukan parsial, lakukan sebagian. Dengan sabar menuntun pertumbuhan iman dia. Walaupun bertahap. Tuhan Yesus lakukan sesuatu? Yes. Tuhan Yesus sembuhkan secara total? No. Kenapa? Karena imannya masih setengah-setengah percaya. Dan bahkan pada saat dia dituntun keluar kota, dia masih belum percaya. Kapan dia mulai percaya? Ketika dia melihat orang seperti pohon. Ya sudah mulai percaya. Jadi banyak anak-anak Tuhan sama seperti si buta. Kesembuhan yang dialami hanya sebagian. Kesembuhan yang dialami, kesembuhan ekonomi, kesembuhan keluarga, kesembuhan hati. Hanya setengah-setengah. Hanya parsial yang didapatkan. Kenapa? Karena imannya juga setengah-setengah. Saya cinta Yesus. Pak, saya benar-benar cinta Yesus, Pak. Ibu mau diberkati, Bapak mau diberkati. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, iman yang sempurna harus disertai tindakan yang sempurna. Tuhan Yesus menyelidiki hati kita. Ketika kita berbicara tentang iman, ketika kita berbicara saya cinta Yesus, apakah tindakan kita mencintai Yesus? Si buta dulunya pernah melihat dan akhirnya menjadi buta. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus,
dia tidak percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Tetapi ketika melihat, wow, ada perubahan, saya bisa melihat orang seperti pohon, dia mulai bertumbuh iman percayanya. Kita lanjutkan berikutnya, di ayat berikut. Yesus meletakkan lagi, diulang. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Pada saat dia mulai merasakan ada pembaharuan, ada perubahan, ada mujizat walaupun sebagian. Imannya mulai tumbuh, ada pengharapan yang pasti dengan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus melihat semua pertumbuhan itu. Dan Tuhan Yesus mengulangi lagi meletakkan tangannya dan dia sembuh dengan sempurna. Kalau kita mau mengalami kesembuhan secara sempurna, pastikan iman kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau ada orang-orang bertanya sama saya, "Pak, kapan Pak? Saya doa sudah capek Pak. Tapi kok nggak ada perubahan?" Seharusnya orang itu bertanya pada diri sendiri. Apakah dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena banyak orang yang sudah mengalami mujizat, sudah merasakan kebaikan Tuhan, tetapi imannya, iman percayanya menurun. Kita akan lihat lagi ke ayat berikut. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ingat ya, Tuhan Yesus menyuruh dia untuk jangan masuk ke kampung, bukan jangan bersaksi. Beda ya, saya kira seorang yang buta tiba-tiba disembuhkan, saya percaya dia mempunyai sukacita yang luar biasa dan dia akan datang ke rumah keluarganya, kerabatnya, saudaranya untuk menceritakan apa yang baru saja dia alami. Jadi beda. Tuhan Yesus tidak melarang dia untuk bersaksi. Tapi Tuhan Yesus melarang dia untuk tidak masuk kampung. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kita akan lihat ayat pendukung supaya kita lebih tahu apa penyebabnya. Matius 11 ayat 20. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam, mengkritisi, mencelah kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Katakan melakukan mujizat. Ayat selanjutnya, kota apa yang dikecam? Kota apa yang dicelah? Celakalah. Ini kalau dalam bahasa asli, berdukalah gitu ya. Kalau berduka itu berarti suatu kesedihan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sebuah kematian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, kota di mana orang buta itu berasal. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Artinya begini, Tuhan banyak melakukan mujizat di Korazim dan juga Betsaida. Tapi masalahnya mereka tidak bertobat. Pertanyaannya kok lucu ya, Tuhan melakukan mujizat tapi kok mereka tidak bertobat? Begini, kota-kota ini sudah melihat kebaikan Tuhan. Bahkan merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan mujizat Tuhan. Sayangnya mereka hanya melihat Yesus dari mujizatnya saja. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tujuan utamanya bukan melakukan mujizat. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan kita semua. Yang setuju katakan amin. Sayangnya mereka hanya melihat Yesus sebagai pembuat mujizat, miracle worker, tapi tidak sebagai Mesias. Dan bahkan ketika mereka sudah mendapatkan mujizat, mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Itu yang paling penting. Banyak dari anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan mujizat, tetapi mereka tidak melihat Yesus sebagai sang juru selamat.
Hanya mujizatnya yang diambil. Bahkan ada yang sudah merasa mujizat, lalu imannya mulai menurun. Kok bisa tahu, Pak? Kan Bapak nggak bisa lihat hati. Dilihat dari tindakannya. Iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau Anda bilang, iman saya cinta Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, tapi tindakan Anda tidak mencerminkan cinta Yesus, mohon maaf, Anda masih seperti si buta yang melihat orang seperti bayang-bayang pohon. Jangan melihat Yesus hanya dari segi miracle worker, pembuat mujizat. Tetapi dia adalah juru selamat yang ahli menyelamatkan dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya mampu menyelamatkan keuangan kita, bukan hanya mampu menyelamatkan keluarga kita, bukan hanya mampu menyelamatkan hubungan kita dengan orang tua, bukan hanya mampu menyelamatkan pelayanan kita, tapi dia juga mampu menyelamatkan kita untuk masuk kehidupan kekal selama-lamanya bersama dia. Kalau sampai hari ini ada kesembuhan yang kita terima hanya sebagian, coba cek diri masing-masing dengan stetoskopnya Tuhan. Periksa jantungnya masih normal nggak? Iman percayanya masih normal nggak? Jangan-jangan iman percayanya setengah-setengah sama seperti si buta. Saya percaya Tuhan Yesus adalah pekerja yang sempurna. Karya-karyanya sempurna. Tidak mungkin dia kerjakan setengah-setengah. Kalau dia kerjakan parsial sama seperti si buta melalui 2 tahap, karena dia tahu iman kita juga perlu tahapan-tahapan sehingga dia sabar menunggu sampai iman kita menjadi sempurna. Dan si buta dilarang untuk masuk kembali ke kotanya. Kenapa? Karena orang-orang Betsaida, kota Betsaida dan kota Korazim, orang-orangnya hanya mencari mujizat Yesus. Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan segala hal. Katakan segala hal. Dan Tuhan Yesus tidak mau orang ini masuk ke dalam perkumpulan yang tidak baik. Karena Alkitab mengatakan pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Tapi Tuhan Yesus tidak melarang dia untuk bersaksi. Dari khotbah yang singkat ini, kita bisa belajar banyak. Bahwa kalau kita mau kesembuhan yang sempurna, pastikan iman kita dan tindakan kita juga sempurna. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kesimpulannya adalah, untuk memperoleh kesembuhan sempurna, diperlukan iman dan tindakan yang sempurna. Karena dari tindakan akan terlihat iman kita. Jangan hanya mencari Yesus karena mujizatnya saja. Tapi lihatlah Yesus karena dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dan percayalah, ketika kita melihat Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka ketika kita memohon dia, apapun masalah kita, dia pasti akan menyelamatkan kita. Dan yang terpenting adalah dia menyelamatkan kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu sebagai bentuk iman kita. Serahkan padamu.
selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kita tentang apa yang kita lihat kepada Yesus. Apakah hari-hari ini kita hanya melihat Yesus sebagai pembuat mujizat saja, tetapi kita tidak melihat Yesus sebagai Mesias? Kalau saat-saat ini ada anak-anak Tuhan yang mengalami sama seperti si buta, membutuhkan kesembuhan karena ada sakit penyakit di keuangan, ada sakit penyakit di keluarga, ada sakit penyakit di pelayanan, bahkan ada sakit penyakit di fisik yang perlu kesembuhan dari Tuhan. Minta sama Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jangan izinkan iman percaya kita kepada Yesus menurun, berkurang, bahkan hilang. Karena Tuhan melihat hati. Dia tahu isi hati kita secara keseluruhan. Jangan izinkan iman kita hanya sebagian kepada Tuhan Yesus. Tapi mulai saat ini, percayalah penuh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dia bukan hanya pembuat mujizat, tetapi Dia adalah juru selamat, ahli dalam menyelamatkan. Biarkan tangan Tuhan melawat menjamah kita, sehingga kita memperoleh kesembuhan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih buat firman kebenaran. Kami tahu hari-hari ini kami banyak melihat hal-hal yang tidak baik, yang mungkin mempengaruhi iman percaya kami secara tidak langsung, secara tidak sadar. Tapi izinkan melalui ibadah ini, pengurapan dari surga turun ke atas anak-anak-Mu. Sama seperti Engkau berdoa untuk Petrus, supaya imannya tidak gugur. Kiranya doa yang sama Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu, sehingga tidak ada satupun iman anak-anak-Mu yang gugur. Mereka terus percaya secara sempurna, bahkan disertai tindakan yang sempurna. Bapa, kiranya berikan kesembuhan secara total, kesembuhan secara sempurna, sehingga mereka bukan hanya melihat Engkau sebagai pembuat mujizat, bukan hanya melihat Engkau sebagai miracle worker, tetapi Mesias, tetapi Juru Selamat, di mana
nantinya kami akan tinggal bersama-sama Engkau selama-lamanya di rumah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa buat kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengembalikan kami untuk melihat Engkau sebagai Mesias. Terima kasih Bapa. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebar di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Terimalah berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat pendewasaan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.